Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa kembali dengan Bu Faiz dalam pelajaran Akidah Akhlak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan limpahan rahmat dan kesehatan untuk kita semua, sehingga kita semua siap untuk mulai belajar bersama. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan barokah ya anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang kisah keteguhan hati Nabi Ibrahim alaihi salam. Anak-anak pasti sudah tahu siapa Nabi Ibrahim itu. Ya, betul. Nabi Ibrahim itu ayah Nabi Ismail alaihissalam dan juga orang yang membangun Ka'bah yang menjadi kiblatnya umat Islam. Nah, banyak sekali kisah-kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang dapat kita teladani. Pada materi kali ini, kita akan membahas tentang kisah keteguhan hati Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah salah satu nabi yang sangat disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena keteguhan hatinya dalam mempertahankan ketauhidannya dan ketaatannya, sehingga beliau mendapat julukan Khalilullah, yaitu kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di suatu negeri yang penduduknya menyembah berhala. Bahkan ayahnya yang bernama Azar juga menggantungkan hidupnya dari membuat patung yang akan disembah oleh kaum kafir Quraisy. Pada suatu hari, Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh ayahnya untuk menjual berhala-berhala kepada kaum kafir Quraisy. Karena Nabi Ibrahim adalah seorang anak yang taat dan patuh pada orang tua, maka beliau melaksanakan perintah orang tuanya. Namun, dalam perjalanan, Nabi Ibrahim menjatuhkan berhala-berhala tersebut ke dalam jurang. Hal tersebut menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam membuktikan bahwa keteguhan hatinya untuk mentauhidkan Allah mengalahkan sesembahan orang tua dan nenek moyangnya terdahulu, yaitu menyembah berhala. Ajakan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada kaumnya untuk bertauhid kepada Allah ternyata sama sekali tidak dihiraukan. Berbagai cara telah ditempuh, namun belum juga membuahkan hasil. Untuk menyikapi kaumnya tersebut, Nabi Ibrahim membuat rencana untuk menghentikan aktivitas kemusyrikan yang dilakukan oleh kaumnya tersebut. Pada suatu hari, ketika seluruh warga menghadiri sebuah perayaan, Nabi Ibrahim berusaha menghancurkan semua berhala dan menyisakan satu yang paling besar, dan mengalungkan sebuah kapak besar di berhala tersebut. Ketika kaum musyrikin pulang dari perayaan, mereka terkejut karena semua berhalanya hancur. Mereka semua langsung menuduh Nabi Ibrahim alaihissalam yang melakukan, karena pada saat itu Nabi Ibrahim sendirilah yang tidak mengikuti acara perayaan tersebut. Apa yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim memicu kemarahan besar kaum musyrikin, sehingga kaum musyrikin bersama rajanya yang bernama Raja Namrud ingin membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika beliau dibakar, beliau hanya pasrah dan yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa hanya Allah lah yang mampu menolong dirinya dari pembakaran tersebut. Dan
Pada akhirnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengubah api-api yang berkobaran tersebut menjadi dingin, dan Nabi Ibrahim selamat dari kobaran api tersebut. Hal tersebut dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 69 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qulna ya naru kuni baradaw wa salaman ala Ibrahim, yang artinya, wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Setelah kejadian tersebut, Nabi Ibrahim pun diusir oleh ayahnya sendiri. Hal itu menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam sangat sedih karena ayahnya lebih memilih berhala daripada dirinya, anak kandungnya sendiri. Sebelum Nabi Ibrahim meninggalkan kaumnya, sekali lagi Nabi Ibrahim alaihissalam berseru kepada Raja Namrud untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Raja Namrud tetap bersikeras mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan adab kepada Raja Namrud dan pasukannya. Keteguhan hati Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala patut kita contoh. Hatinya tidak goyah walau api yang menyala-nyala di hadapannya disiapkan untuk membakarnya. Ujian berat lainnya tidak membuat dirinya berkecil hati. Semua diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa hikmah yang dapat kita ambil dari kisah keteguhan hati Nabi Ibrahim alaihissalam. Antara lain, 1. Tidak mudah goyah dalam mempertahankan keyakinan tentang kebenaran mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tidak mudah putus asa dan berkecil hati. Yang ketiga, taat dan patuh kepada orang tua. Dan yang keempat, jika kita sudah berusaha, untuk hasilnya kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pelajaran kita hari ini. Semoga materi yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.